Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Halo. Bagaimana hari ini kalian kegiatannya? Alhamdulillah lancar Pak, lancar. Senang Pak. Ini teh kelas 10 bagaimana menjalani kelas 10 ini mulai kelas 11 nih ntar lagi nih. Baru Pak, kelas sekolahnya udah berat Pak. Kelas 10 Masih adaptasi Pak. Oh, adaptasi. Iya, Oke. Perkenalkan ya, kalian sudah kenal Bapak dari awal kita masuk ya. Nama Bapak Fandi Kemal Fadisi. Bapak di sini akan membawakan pelajaran fikih ibadah anak-anak semua. Coba lanjut slide-nya. Oke. Sebelum kita memasuki pelajaran pada hari ini, Bapak mau berdoa tapi dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Dadan untuk memimpin doa pada pembelajaran pada hari ini. Baik teman-teman, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni faman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oke, amin. Ya, terima kasih kepada Dadan yang telah memimpin doa pada sebelum kita mulai pada pelajaran ini. Nah, setelah berdoa, Bapak mau absen dulu nih siapa aja belum hadir pada pagi hari ini, pada sore hari ini. Pertama ada Dayat, Hadir Pak. Tiftina Fauzan, Adi Fatir Faroki Majid, Padlan, Hadir Pak. ada semua. Oke. Ada yang nggak hadir? Ada Pak. Ini kayaknya Fauzan sampai kemana sampai ini? Izin Pak, dia izin katanya. Izin. Izin kemana nih? Ke warnet. Izinnya bagus. Kemana sih? Sakit atau ada acara apa? Izin saja Pak, siapa keluarga Ada capik, ada keluarga. Ada acara Pak. Cara main warnet. Acara helping. Oke. Ya, di sini ada gambar untuk pemantik kalian. Kita akan belajar apa nih? Ada 3 gambar. Coba Mengepalkan tangan. Mendoa. terima kasih kepada kalian semua yang sudah menjawab. Benar semua ya jawabannya. Ada yang bilang berdoa, ada yang bilang sholat, ada yang bilang lain. Nah, Bapak di sini akan menjelaskan mengenai pentingnya sholat dalam kehidupan dan tata caranya bagaimana semacam dari itu. Lanjut. Nah, pengertian sholat. Coba Fikri sebutkan pengertian sholat itu apa? Aku Pak, pengertian sholat. Sholat adalah rukun Islam kedua setelah syahadat. Sholat merupakan ibadah yang dilakukan dengan cara tertentu dan diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Tepuk tangan. Ya, Fikri benar ya jawabannya. Jawabannya itu adalah sholat adalah rukun Islam kedua setelah syahadat. Jadi yang pertama itu adalah syahadat, yang kedua Sholat. tiga Puasa. puasa, keempat Zakat. kelima Haji. yang keenam mana? Nggak ada benar. Nah, sholat merupakan ibadah yang dilakukan dengan cara tertentu dan diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Salam Pak. Nah, sekarang di sini Bapak ingin meminta salah satu dari kalian untuk langsung mempraktekkan rukun sholat. Coba silakan. Dari sebelah situ. Nah, kawan-kawan semua di sini benar nggak? Rukun-rukunnya ada 9. Coba. Benar nggak? Salah. Ada yang salah? Kurang Pak. Apa yang benar? Al-Fatihah. Al-Fatihah. Tumanina. Baik diam apa Pak? Berarti dia Tuh. Oke, coba kita langsung saja Baca tasyahud.
Karena kalian sudah mengetahui rukun-rukun yang benar, kita langsung saja praktek kepada realnya gitu. Oke, rukun yang pertama itu adalah niat, kawan-kawan semua, teman-temanku yang anak-anakku yang berbahagia, yang niat ada. Ya, niat. Niat sholat duhur, oke? Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Nah, ini tuh udah masuk rukun-rukun sholat yang kedua. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga itu berdiri tegak. Tapi jika tidak mampu boleh duduk. Jika tidak mampu boleh berbaring. Jika tidak sujud tadi bersyarat, berkedip. Tidak bisa lagi dengan disolatkan. hati dulu. Hatinya masih bisa fokus, hatinya baru bisa sholat. Nah, tapi jika hatinya tidak juga bisa bergerak atau tidak tidak ada hati gitu, dengan tidak apa ya? Tidak mau bergerak. Iya, pokoknya itulah. Nah, itu baru disolatkan. Yang keempat, harusnya apa? Sebelum aku Sujud membaca surat Al-Fatihah, benar. Coba sedang baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ya. Setelah Fatihah langsung ke ruku. Langsung ke ruku. Dadah. Nah, kita sudah ke ruku, masuk selanjutnya tidak. Allahu liman hamidah. Benar kan? Berdiri tegak, kembali dari ruku, mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Kemudian sujud. Yang zuhur. Sujud lah. Sujud. Allahu akbar. Nah, menyentuh tanah dengan dahi, hidung, tapak tangan, lutut, dan ujung kaki. Sujud ini dilakukan sebanyak 2 kali. Jadi bangun, terus bangun lagi, tidak sujud, bangun dan sujud. Nah, sujud lagi 2 kali sujud itu langsung. Allahu Akbar. Kemudian jangan lupa ada tumakninah setelah ruku, i'tidal, sujud dan banyak semuanya ya. Jadi jangan lupakan tumakninah. Apa itu Pak tumanina Pak? Tumakninah itu adalah berhenti sejenak. Jadi tidak langsung buru-buru dari i'tidal ke sujud, dari sujud ataupun dari ruku ke i'tidal gitu. Minimal bacaannya adalah subhanallah. Dan coba langsung ke duduk di atas bersujud. Nah, ini tadi yang tadi setelah sujud bangun itu, nah itu. Kemudian langsung ke duduk tasawuf awal. Yang pertama, nah yang pertama udah begitu. Itu di rakaat, biasanya rakaat ke dua Pak. Habis itu bangun kembali seperti biasa. Tahu kan? Bangun kembali. Habis itu ada apa lagi yang kurang? Anak-anak semua dari sholawat Bapak. Nah, itu masuk ke tasyahud akhir ya, setelah akhir. Setelah yang pertama tadi langsung ke akhir. Nah, membaca salawat, Membaca tasyahud. tasyahud dan salawat Nabi. Coba apa bacaan dan At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lanjut ya Pak. ya udah. Nah, itu minimal ada salawat nabinya begitu. Kemudian setelah salawat nabi terus salam. Assalamu
warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, begitu semuanya tentang bagaimana tata cara kita sholat yang benar, dimulai dari niat, takbiratul ihram sampai dengan salam. Ya, jangan berdiri lagi. Ya, terima kasih kepada Dadan yang telah mempraktekkan bagaimana kita sholat yang benar begitu. Nah, setelah kita mengetahui tentang bagaimana caranya kita sholat, sekarang kita harus mengetahui manfaat dari sholat tersebut. Apa saja? Yang pertama adalah apa? Mendekatkan diri Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, menjadi tenang dan damai. Yang ketiga, melatih disiplin, dan yang keempat, meningkatkan kualitas diri. Begitu. Jadi manfaat sholat ini sangat banyak apabila kita lakukan sholat fardu, minimal fardu ya. Sebelum kita ke sholat sunnah-sunnah lainnya, minimal fardu kita terpenuhi atau terlaksanakan begitu. Tidak bolong-bolong ataupun tidak meninggalkan ya. Lanjut. Nah, dari setelah manfaat dari sini, coba Roji bacakan hikmah sholat. Aku Pak, hikmah sholat. Jadi dengan sholat kita bisa mengajarkan untuk selalu ingat kepada Allah dan bersyukur atas nikmat-nikmatnya. Sholat juga mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik Pak. Betul. Perbuatan buruk. Mas Ruji. Terima kasih kepada saudara Roji ya, teman kita semua yang telah membacakan hikmah dari sholat yang kita lakukan itu apa saja tadi kan sudah disebutkan. Nah, ada juga adab dan etika sholat. Pertama, bersuci sebelum sholat. Jadi kita harus bersih dari hadas, bersih pakaiannya, badan kita itu semua harus bersih semua gitu. Kemudian menghadap kiblat. Menghadap kiblat itu ya wajib, karena apabila kita tidak menghadap kiblat maka kita tidak akan sah sholatnya. Kemudian berpakaian sopan. Ada yang tahu orang laki-laki dari mana? Dari pusar sampai lutut. Kalau perempuan dan seluruh badan. Nah, seluruh tubuh atau seluruh badan kecuali Lapak tangan. tangan dan wajah. Jadi begitu berpakaian sopan maksudnya adalah berpakaian yang menutup aurat dan sopan saat sholat begitu. Dan yang terakhir adalah berkhusyuk dan tenang. Walaupun kita di saat sholat itu sangat susah khusyuknya, kita harus selalu berusaha untuk khusyuk, karena apabila kita khusyuk dalam satu sholat kita itu malah akan dapat pahala yang banyak dan pokoknya banyak banget dan manfaatnya jika kita khusyuk dalam satu sholat. Selanjutnya, nah tapi itu dalam kekhusyuan kita sholat itu banyak sekali rintangan-rintangannya gitu. Apalagi saat kita ingin melaksanakan sholat itu sangat banyak sekali rintangan yang akan kita hadapi. Coba Fatin sebutkan problematika sholat. Saya Pak, tentang problematika sholat Pak. Mana ya? Oh, ini Pak, saya tahu pertama kesulitan dalam memutuskan perhatian, ya Pak, memusatkan perhatian Pak. Mau. Nah, yang kedua kurangnya waktu Pak, problematika sholat. Terus yang ketiga sifat lalai dan lupa, gitu ya. Terus yang keempat ada terpengaruh lingkungan juga Pak. Gitu. Dan yang terakhir menurut saya Pak terlena dengan duniawi Pak. Benar sekali. Terima kasih ya kepada Fatin yang telah menjelaskan problematika sholat. Tadi ada berapa Fatin? Malu aja. 5. Ada 5 ya kawan semua. Itu ada 5 problematika sholat yang harus kita lawan untuk kita harus laksanakan sholat. Walaupun itu susah sekali. Nah, gimana caranya solusi untuk mengatasi problematika sholat ini atau rintangan-rintangan saat kita mau sholat itu? Pada coba bacakan. Ada 4 di sini. Saya Pak, jadi yang saya pahami mulai apa sih solusi mengatasi problematika sholatnya? Menurut saya tips dari saya ini yang pertama adalah mencari waktu luang. Nah, dengan mencari waktu luang ini kita dapat mengatasi problematika sholat gitu ya, mencari waktu luang. Nah, yang kedua ini memperbanyak latihan khusyuk, karena sholat ini harus khusyuk.
Nah, kemudian yang ketiga ini mencari motivasi dan dukungan. Karena adanya motivasi, kita termotivasi untuk melakukan sesuatu gitu. Nah, yang keempat ini mau minta petunjuk dan lindungan dari siapa? Tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Mantap gitu. Mantap. Oke. Setelah kita mengetahui dari awal tentang pengertian sholat, rukun-rukun sholat, kemudian hikmah dan manfaatnya, nah sekarang ini kita langsung saya ingin membagi ke kelompok untuk kalian 4 kelompok. Nanti saya bagikan LKPD kepada kalian dan kalian akan mengerjakannya begitu. Di sini saya akan membagikan LKPD-nya. Bisa aja gitu. Bisa. Gimana coba? Nah, LKPD itu kalian isi. Setelah kalian isi, nanti kalian presentasikan. Di sana itu tertulis kalian harus mengartikan atau menafsirkan, karena kalian SMA ya, kalian belajar menafsirkan atau memperdalam kandungan ayat tersebut begitu. Di sana ada surat Al-Ankabut, ya, dituliskan artinya dan pahami makna tersebut. Silakan. Nah, setelah kalian mengerjakan yang tadi sudah dipresentasikan oleh teman kalian LKPD-nya, sebelum kita selesaikan atau kita akhiri pembelajaran pada hari ini, saya ingin mengevaluasi dulu kalian seberapa pahamnya kalian dalam materi ini tentang pentingnya sholat dalam kehidupan. Nah, di sini Bapak ada soal dari kuisis, jadi kita tidak usah memakai kertas lagi kan, saudara. Nah, kita pakai kuisis. Kalian karena sudah kelas SMA dibolehkan membawa HP ke sekolah, maka dari itu kita harus menggunakan HP sebaik mungkin gitu. Tidak boleh digunakan hanya untuk main game saja. Nah, ini kita gunakan untuk mengerjakan soal. Kalian bisa memasukkan kodenya ke HP kalian untuk mengerjakan soalnya. Oke, terima kasih kepada kalian semua yang telah mengerjakan LKPD-nya, soal evaluasinya di kuisis, dan pemenangnya adalah siapa? Erpan yang menang, betul. Erpan boleh bantu sini bentar. Nah, kita di sini mempunyai pemenang. Erpan adalah menang soal kuisis ini, maka kita kasih buku ini agar bermanfaat kepada Ervan, dibaca nanti di rumah. Silakan Ervan. Amin. Ya. Dadah Ervan. Oke, terima kasih kepada kalian semua. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Dadah. Baik teman-teman, sebelum kita pulang ke rumah, alangkah baiknya kita berdoa. Setelah pembelajaran, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.